Pak Rianto, mengapa polisi itu menggabungkan 6 laporan dalam satu objek perkara dengan alasan agar penyelidikan itu tidak memakan waktu lama? Bukankah poin-poin pelaporan ini kan beda-beda, Pak Rianto? Ya, yang dilaporkan kan satu orang, tindakannya juga satu juga pada waktu itu, gitu kan. Walaupun masing-masing menyampaikan dari sudut potongan-potongan daripada apa yang disampaikan Pak Panji itu ya. Nah itu saya kira penyidik itu boleh saja mau menyatukan atau satu persatu gitu. Tapi pasti penyidik mencari cara yang terbaik dan tercepat untuk melakukan penyidikan sesuai dengan arah daripada proses pemindahan. Kita akan mencari yang tercepat, murah, dan sederhana gitu ya. Gitu. Jadi ini saya kira ini sudah tepat ya kalau digabungkan jadi satu sehingga nanti penyelesaiannya dengan cepat. Apalagi kasus ini kan masih debatable. Apakah kasus ini betul-betul pidana atau tidak? Nah, supaya tidak berkepanjangan ya polisi harus cepat-cepat mencari keterangan dari semua saksi, jadikan saksi, kemudian alat bukti dikumpulkan, kemudian nyari saksi ahli yang untuk menentukan apakah ini masuk pidana atau tidak, sehingga dia bisa cepat menyajikan hasil penyidikan ini. Kalau seandainya memang tidak ada pidana, ya mungkin dia akan memutuskan untuk dihentikan di penyelidikan. Tapi kalau kira-kira cukup ya nanti dia pasti akan koordinasi dengan jaksa. Apakah kasus ini perlu dinaikkan ke penyelidikan apa tidak. Kira-kira itulah yang dikerjakan oleh polisi ya, karena menghadapi adanya polisi laporan polisi yang disampaikan kepada Polri. Itu kira-kira. Ya, tapi gini Pak Arianto, salah satu laporan itu kan dilakukan oleh aliansi yang mengaku mewakili NU dan juga Muhammadiyah. Namun ketika kami konfirmasi kepada NU dan Muhammadiyah yang juga menyatakan memberikan pernyataan kepada publik sudah membantah bahwa pelapor itu tidak mewakili ormas besar Islam tersebut. Kalau kredibilitas pelapor saja demikian, mengapa dilanjutkan proses hukumnya? Ya justru itu ketahuan kan setelah dari NU maupun Muhammadiyah itu mengklarifikasi bahwa dia tidak bermaksud ikut-ikutlah tersinggung untuk itu. Tapi orang yang itu yang melaporkan dia mengaku-ngaku gitu. Ya nggak apa-apa, dia hak orang untuk ngaku itu. Itu dia bukan mungkin pengakuannya tidak mewakili NU dalam arti organisasi yang ada, tapi orang-orang yang sepemahaman dengan dia gitu. Kira-kira gitu. Jadi apapun yang disampaikan menurut saya itu akan ditampung oleh penyidik dan nanti juga akan diklarifikasi dengan para tokoh NU maupun Muhammadiyah itu pasti nanti akan dipanggil, diminta keterangannya untuk diklarifikasi itu. Nah dari situ nanti kan ketahuan daripada bobot dari orang yang mengaku mewakili orang banyak itu apakah benar apa tidak gitu. Karena penyidik harus mengumpulkan kesaksian itu yang betul-betul jernih gitu ya. Tidak hanya asal satu ini disimpulkan oleh seperti itu gitu. Intinya pokoknya kesaksian itu akan disaring dan kemudian sejernih mungkin ditampung di dalam satu berkas perkara untuk nanti untuk menentukan apakah semua tindak pidana yang dituduhkan dilaporkan itu memenuhi unsur pidana apa tidak. Kira-kira begitu. Saya ke Bang Haris, pelapor yang bukan mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu, namun pelaporannya dijadikan satu objek perkara dengan yang lain. Apa tanggapan Bang Haris? Sebenarnya saya ada tanggapan, cuma maksud saya nggak usah dulu lah. Kita hadapi aja dulu. Maksud saya sebelum kita melihat siapa pelapornya, saya pikir pihaknya Panji dengan sangat senang sekali hadir ya. Kalau pakai diskusi hari ini kan terkait dengan hari Jumat ada pemanggilan jam 10 di Polda Metro. Panji happy banget mau datang karena itu kesempatan buat Panji menjelaskan. Panji kan juga salah satu orang yang banyak mengkampanyekan ya apa itu soal stand up comedy. Dia seperti sebuah sarana baru meskipun rekam jejak stand up comedy itu di Indonesia sudah cukup panjang apalagi di dunia. Nah Panji senang betul dia bisa menjelaskan situasi ini akan digunakan untuk menjelaskan terkait dengan tuduhan terkait dengan mensrea eventnya dia, acaranya dia mensrea, terkait juga dengan tuduhan yang disampaikan yang dialamatkan kepada dia.
itu juga nanti akan menjadi bahan kebahagiaan buat Panji untuk menjelaskan gitu. Nah, jadi di situ dulu posisinya pihak Panji akan mengkurasi dan mengeksploitasi modalitas positif dari pihaknya Panji. Nanti kemudian kalau misalnya diteruskan secara hukum, ini kan kita masih melihat ada itikat baik ya dari pihak kepolisian. Tapi kalau nanti diteruskan, baru nanti kita uji secara apakah ada bobot politis di sini, apakah misalnya juga ada kecakapan dan ketertiban menurut hukum acara, apalagi KUHP kita baru, polisi diuji di sini. Perdebatannya masih hangat, bagaimana janji-janji dari pihak pemerintah, pihak penegak hukum dengan KUHP yang baru ini akan seperti apa. Nanti kita lihat, kalau ternyata masih setelah ketertiban itu tidak terpenuhi, tapi masih dipaksakan, ya itu nanti jadi sibuk lagi nanti Pak Arianto Sutadi ini kan, saya lihat kan berapa tahun belakangannya Pak Arianto ini kan sibuk kan, ada di tengah-tengah menjelaskan antara Pak Arianto ini kan saya tahu orang yang cukup berilmu lah. Nah, tetapi praktek di lapangan kan suka kadang-kadang ada yang di luar dari kedisiplinan dan etika kepolisian misalnya atau penegak. Nah, nanti itu akan kita uji. Benar tuh poinnya tadi Mbak, apakah dari 5 laporan kualifikasi mereka adalah orang yang tepat. Bahkan kalau kita lihat di pasal 300 yang kemungkinan akan digunakan oleh pihak penyidik dalam memeriksa Panji pada hari Jumat, itu juga kalau kita lihat, kita baca, kita pelajari, baca dengan sejumlah rujukan, itu syarat-syaratnya kumulatif ya, artinya tidak bisa satu-satu. Judul babnya aja penistaan agama, tetapi siapa yang bisa mewakili agama dalam konteks seperti ini juga itu jadi pertanyaan. Yang kedua, unsur-unsur misalnya soal penistaan agama dalam rangka untuk menciptakan keburukan, ya saya pakai bahasa yang gampang, itu kan tidak seperti itu. Dan sekali lagi di kesempatan sore ini saya terima kasih kepada Metro yang ingin menjelaskan bahwa justru Panji ingin menyelamatkan konsep sholat, karena konsep sholat itu sering digunakan untuk sekedar mencari kemenangan, membangun image yang baik di masyarakat. Ini bukan menyerang sholatnya, ini sebenarnya Panji lagi mengkritik soal orang-orang yang ada anomali-anomali tadi antara sholat tapi memimpin secara tidak baik. Betul, saya tadi pagi juga diskusi di TV tetangga, ada pendapat bahwa kan dengan sholat mudah-mudahan orang itu jadi, itu setuju, saya setuju banget. Jadi saya pikir makanya Panji itu pengen banget dialog, terbuka dengan siapapun. Bahkan kalau perlu lebih banyak lagi dialog dilakukan sampai Panji rambutnya lebih botak lagi lah. Saya pikir itu tidak apa-apa. Ya, Bang Haris, mohon maaf saya potong. Sudah berdialog juga, bersilaturahmi juga kepada MUI, waktu itu didampingi juga oleh Bang Haris begitu ya. Nah, apa kemudian sikap MUI dengan kedatangan Panji itu dan menjelaskan di sana? Saya pikir MUI punya wisdom ya. Secara institusional mereka memang dilengkapi dengan wisdom ya. Kebijaksanaan untuk menjaga umat melihat ini. Panji kan juga umatnya MUI. Ya kan, jangan-jangan Panji juga sebenarnya bagian dari kerja-kerja dakwah. Dialog kemarin itu bagus sekali. Panji, kita kenapa ke MUI? Karena MUI itu punya otoritas dalam soal umat Islam di Indonesia. MUI punya fasilitas soal melihat, menelaah. Pasti banyak banget. Fikih-fikih kontemporer ini kan banyak tantangannya. Nah, kita ketemu dengan pejabat atau petinggi ya, atau para alim dan para ulama lah di MUI itu, yang bisa merespon dengan baik. Bahkan kami nonton bareng kemarin. Panji juga dinasehati. Panji menjelaskan sebetulnya niatnya. Lalu kemunculannya seperti apa. Baik, Bang Haris. Kita dialog bagus banget, tepat masuk kan. Dan MUI juga sudah diundang juga sama polisi Pak Arianto.
Cuman MUI tadi makanya saya bilang dengan wisdomnya dia ingin mempelajari dari metodologi kerja MUI itu sendiri. Dari nanti baru MUI akan, tapi tanya ke MUI lah, nanti mereka akan datang ke polisi menjelaskan juga. Saya ke Pak Arianto. Tapi MUI Pak Arianto. berharap juga ada dialog sebetulnya. Artinya kalau bisa mudah-mudahan kita menyampaikan, saya Panji menyampaikan nggak perlu ya kalau memang ada proses pidana dijalani. Tapi kalau bisa dialog ya dialog. Boleh sampai situ dulu Bang Aris. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, Jumat ini kan baru akan pemeriksaan klarifikasi begitu ya. Apakah sebetulnya masih ada ruang demokrasi kita agar tetap sehat tanpa mengorbankan rasa keadilan, kebebasan berekspresi dan juga ketertiban gitu umum? Apakah jalur dialog non pidana itu masih terbuka sebetulnya? Masih ada ruang untuk itu? Sangat terbuka ya. Wong sekarang ini kan dengan semangat undang-undang KUHP yang baru maupun KUHP yang baru itu, kan mereka kan semangatnya kan sekarang sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHP itu tidak ditujukan seperti yang dulu ya. Arahnya kan dulu kan memidanakan para pelaku, nyari siapa tersangkanya, buktinya cukup supaya bisa ketangkep tersangkanya dan supaya dikirim untuk dipidanakan kan gitu. Kalau sekarang kan enggak, semangat daripada peradilan kita itu adalah mendahulukan keadilan. Jadi tidak mengejar kepastian hukum. Tapi keadilan yang berlangsung bukan demi hukum, tapi keadilan yang berlangsung di dalam hukum maupun yang ada di dalam masyarakat sekarang diterima itu. Makanya kan sekarang kan banyak sekali itu kemarin itu nuansa-nuansa bahwa penyelesaian seperti ini ada pakai RJ dulu dan sebagainya. Itu akan menunjukkan bahwa dialog pasti terbuka. Apalagi sekarang ya, polisi juga tadi untuk sekarang ini tidak seenaknya saja menerapkan itu penafsiran hukum. Bahkan pada waktu memeriksa pun sekarang kan harus didampingi oleh advokat. Advokat bukan hanya mendampingi melihat dan mendengar. Sekarang boleh dampingnya dan kalau ada pertanyaan yang menjerat ataupun mengikat atau menjebak, dia boleh protes. Itu di dalam untuk KUHP yang baru. Jadi sangat memungkinkan sekali ya dengan adanya penyidikan yang baru ini, dengan KUHP yang baru ini, memungkinkan bahwa polisi tidak bisa seenaknya sendiri memaksakan alat bukti yang menurut penafsiran dia sendiri, tetapi polisi hanya sekedar pelaksana untuk mengumpulkan barang bukti dan kemudian untuk memfasilitasi bahwa masalah ini diselesaikan dengan mendasarkan pada keadilan. Nah, keadilan ini dilihat daripada keadilan Panji itu memperjuangkan hak gitu kan, tapi keadilan juga dengan orang yang merasa tersinggung itu juga boleh juga menyampaikan pendapat. Nah ini disinilah dikasih penjelasan sejelas-jelasnya sehingga masing-masing bisa menerima dan kemudian akhir bisa diselesaikan dengan cara baik ya. Kalau cara baik itu kan saling memaafkan, kemudian tidak harus sampai ke pidana yang makan waktu dan itu tidak tepat karena apa? Di satu sisi Pak Panji sendiri tidak merasa salah. Kemudian nanti kalau dihukum kan jadi kan ya merasa tidak adil kan gitu kan. Dan tidak akan mengapokkan itu pidana itu. Tetapi penyelesaian yang seperti kayak gini sengketa ini memang paling bagus itu diselesaikan dengan dialog itu tadi. Karena ini kasusnya bukan murni pidana yang kayak gitu kan. Mengakibatkan orang meninggal, mengakibatkan orang rugi kan enggak. Ini hanya perasaan saja kan. Masing-masing bertentangan gitu. Alangkah baiknya kalau ini diselesaikan dengan dialog gitu. Kira-kira itu. Jalur dialog non pidana masih sangat terbuka begitu ya Pak Arianto.